Shalom, selamat mengikuti renungan pada hari ini. Puji kepada Tuhan, kita dapat bersama-sama lagi dalam renungan harian yang akan saya berikan kepada kita semua pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu ini mari kita sama-sama untuk persiapkan hati pikiran kita mendengar renungan yang ringkas pada saat ini. Judul renungan kita pada hari ini adalah bagaimanakah Henok bergaul dengan Tuhan. Dan ayat renungan kita bersama-sama diambil di dalam Kejadian 5 ayat 24 mengatakan seperti ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itulah ayat renungan bagi kita bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudara, permohonan dalam hati pada waktu pekerjaan harian. Sementara melakukan pekerjaan setiap hari kita harus mengangkat jiwa kita ke surga di dalam doa. Dan permohonan doa dalam hati kita naik seperti asap upupan kepada takhta kasih karunia. Dan si musuh itu mendapat porak-poranda, yaitu si iblis. Saudara-saudara yang terkasih, begitulah adanya Henok bergaul dengan Tuhan dan Tuhan bersamanya. Suatu pertolongan yang sentiasa hadir setiap kali diperlukan. Doa merupakan nafas kepada jiwa. Ia adalah rahasia kepada kuasa rohani. Tidak ada cara lain kasih karunia boleh diganti. Saudara-saudara, doa membawa hati kepada hubungan terus dengan mata air kehidupan, yaitu Tuhan, dan menguatkan urat-urat dan otot-otot pengalaman rohani kita. Doa akan membuatkan kita supaya menjadi lebih dekat dan lebih kuat dalam iman kerohanian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, mereka tidak dapat sentiasa berlutut, tetapi mereka boleh mengangkat hati mereka kepada Tuhan dengan cara seperti Henok, yaitu bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita kena ingat bagaimana Henok. Dia begitu setia kepada Tuhan, dia benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan sehingga membuatkan dia terus dan terus berserah kepada Tuhan. Pergaulan Henok dengan Tuhan bukanlah dalam keadaan yang setengah sadar dan bukanlah dalam khayal, tetapi dalam segala pekerjaan setiap hari, dalam keluarga, dalam perhubungan dengan umat manusia, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang sahabat, Henok sentiasa bergaul dengan Tuhan. Dia pergi kemana saja, dia bersama sama siapa saja, Henok bergaul dengan Tuhan. Bermaksud Henok sentiasa ingat kepada Tuhan di dalam hidupnya. Lihat, sesuai dengan tajuk renungan kita, bagaimana Henok bergaul dengan Tuhan. Sikap yang kudus, Nabi ini melambangkan kekudusan yang harus dicapai oleh manusia. Seperti Henok, umat Tuhan akan mencari kesucian hati dan kesejahteraan seperti Henok. Dan seperti Henok dengan kata-kata yang kudus dan kata-kata yang sangat indah, maka Tuhan menginginkan semua umat-umatnya pada saat ini dapat melakukan seperti yang Henok lakukan, yaitu mencari Tuhan dan sentiasa datang kepada Tuhan. Hati Henok tertuju pada harta yang kekal. Dia memandang kepada kota yang indah. Dia telah melihat raja dalam kemuliaan. Henok tidak pernah membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis. Tetapi dia sentiasa
mengingat kepada Tuhan. Semakin banyak pelanggaran yang timbul, semakin sungguh-sungguh kerinduan Henokh akan rumah Tuhan, surga. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Selama 300 tahun, Henokh mencari kesucian hati, agar dia boleh bersama-sama dengan Tuhan. Selama 3 tahun lamanya, dia bergaul dengan Tuhan. Hari demi hari dia merindukan suatu hubungan yang lebih rapat dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara semua? Apakah saudara-saudara dapat melakukan sama seperti Henokh? Yaitu rindu hubungan yang lebih rapat dengan Tuhan. Mari kita tanyakan ini dalam kehidupan kita. Apakah kita rindu agar kita dapat lebih dekat kepada Tuhan? Tuhan memanggil dengan hati yang lembut, dengan penuh kasih. Seperti Henokh, marilah kita menyahut dengan sepenuh hati dan pikiran kita untuk datang mencari Tuhan. Bagaimana Henokh bergaul dengan Tuhan? Semua keadaan dia sentiasa ingat kepada Tuhan. Saya pasti Henokh, manusia biasa, boleh melakukan itu. Jikalau kita juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita boleh menjadi seperti Henokh, bergaul dengan Tuhan. Terima kasih, dengan renungan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.